Kisah ini dimulai pada pagi hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, tahun ke-11 Hijriah. Fajar menyingsing di atas kota Madinah, menyinari Masjid Nabawi dengan cahaya keemasan. Para sahabat tengah melaksanakan salat subuh, dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq. Tiba-tiba, dari balik tirai rumahnya yang bersebelahan dengan masjid, Rasulullah menyingkapkan penutupnya. Wajah beliau yang mulia bersinar, laksana bulan purnama, memancarkan senyum yang menenangkan hati. Para sahabat nyaris teralihkan dari salat mereka. Begitu bahagia melihat Rasulullah yang mereka kira telah pulih. Abu Bakar bahkan hampir mundur untuk memberikan tempatnya. Namun Rasulullah memberikan isyarat agar mereka melanjutkan salat. Lalu beliau menutup kembali tirainya. Senyuman itu ternyata adalah senyuman perpisahan. Itulah kali terakhir umatnya melihat wajah beliau yang penuh berkah. Saat itu, tak ada yang menyangka bahwa hari itu akan menjadi hari yang paling kelam dalam sejarah Islam. Hari di mana cahaya kenabian akan padam selamanya dari muka bumi. Sakit yang diderita Rasulullah sebenarnya telah dimulai beberapa hari sebelumnya. Sepulang beliau dari menziarahi pemakaman Baqi, beliau merasakan sakit kepala yang hebat dan demam yang tinggi. Awalnya, beliau masih sanggup mengimami salat berjamaah di masjid. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi beliau semakin melemah. Hingga suatu hari, saat hendak bangkit untuk salat, beliau pingsan. Setelah siuman, beliau kembali mencoba dan pingsan lagi. Akhirnya, dengan berat hati, beliau meminta Abu Bakar untuk menggantikannya sebagai imam. Selama 11 hari, Abu Bakar memimpin salat, sementara Rasulullah berjuang melawan sakitnya di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Para sahabat diliputi kecemasan. Mereka menjenguk beliau, dan hati mereka hancur melihat pemimpin yang begitu mereka cintai terbaring lemah. Namun, bahkan dalam keadaan sakit parah, Rasulullah tidak pernah mengeluh. Beliau menunjukkan kesabaran yang luar biasa, mengajarkan umatnya arti ketawakalan sejati. Di sisi belia putri tercintanya, Fatimah tak pernah beranjak. Dengan penuh kasih, ia merawat sang ayah. Hatinya pedih melihat penderitaan orang yang paling ia sayangi. Ketika waktu duha tiba, rasa sakit Rasulullah semakin menjadi. Inilah detik-detik sakaratul maut yang tak terhindarkan. Bahkan, bagi seorang kekasih Allah, beliau meminta sebuah bejana berisi air, lalu mulai membasuh wajahnya yang mulia, seraya berkata, "La ilaha illallah." Sesungguhnya, kematian itu memiliki sekaratnya. Rasa sakit yang beliau alami begitu dahsyat, hingga Aisyah berkata bahwa ia tidak pernah iri pada kemudahan kematian seseorang setelah melihat betapa beratnya sakaratul maut yang dialami Rasulullah. Di tengah penderitaan itu, Fatimah menangis pilu. "Duhai, betapa berat penderitaanmu, ayah." Mendengar itu, Rasulullah menenangkannya. "Tidak akan ada lagi penderitaan atas ayahmu setelah hari ini." Kemudian, beliau memanggil Fatimah, mendekat, dan membisikkan sesuatu. Fatimah menangis. Beliau memanggilnya lagi dan membisikkan sesuatu yang lain. Kali ini, Fatimah tersenyum. Belakangan, Aisyah bertanya tentang hal itu. Fatimah menjelaskan bahwa bisikan pertama adalah kabar bahwa beliau akan segera wafat. Itulah yang membuatnya menangis. Sedangkan bisikan kedua adalah kabar bahwa Fatimah akan menjadi orang pertama dari keluarganya yang akan menyusulnya, dan itu membuatnya tersenyum bahagia. Dalam keadaan yang sangat berat itu, malaikat Jibril datang mengunjungi beliau untuk terakhir kalinya. Jibril bertanya, "Bagaimana keadaanmu, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab bahwa beliau sedang merasakan sakit yang luar biasa. Tak lama kemudian, terdengar salam dari luar pintu. Malaikat maut Israel datang dalam wujud manusia dan meminta izin untuk masuk. Jibril berkata, "Wahai Muhammad, ini adalah malaikat maut. Ia meminta izin kepadamu. Ia tidak pernah meminta izin kepada seorang pun sebelummu, dan tidak akan pernah meminta izin kepada seorang pun setelahmu." Rasulullah pun mempersilahkannya masuk. Israel berkata, "Wahai Ahmad,
Sesungguhnya Allah mengutusku kepadamu dan memerintahkanku untuk menaati perintahmu. Jika engkau perintahkan aku untuk mencabut nyawamu, aku akan mencabutnya. Dan jika engkau perintahkan aku untuk membiarkannya, aku akan membiarkannya. Betapa agungnya kedudukan Rasulullah di sisi Allah. Namun, Rasulullah tidak memilih untuk tetap tinggal. Beliau menoleh kepada Jibril, seolah meminta pertimbangan. Jibril pun berkata, "Sesungguhnya Allah telah merindukanmu." Mendengar itu, Rasulullah dengan mantap berkata kepada malaikat maut, "Lakukanlah tugasmu sekarang." Israel pun mendekat, siap menjalankan perintah. Di pangkuan Aisyah, Rasulullah melewati detik-detik terakhirnya. Beliau sempat bersiwak dengan siwak milik Abdurrahman bin Abu Bakar, menunjukkan betapa pentingnya kebersihan hingga akhir hayat. Napas beliau mulai terasa berat. Di tengah rasa sakit yang memuncak, beliau tidak memikirkan dirinya sendiri. Terdengar lirih dari bibir mulianya, ucapan yang terus berulang, "Umati, umati." Beliau mengkhawatirkan umatnya. Lalu, beliau mengangkat tangannya dan berkata, "Esyalah, esyalah, wama malakat aimanukum." Jagalah salat, dan perlakukanlah dengan baik orang-orang yang berada di bawah tanggunganmu. Itulah wasiat terakhirnya. Akhirnya, dengan pandangan menatap ke langit-langit, beliau mengucapkan kalimat terakhirnya, "Aja amma forafikal ala'a." Ya Allah, aku memilih bersama Ar-Rafiqil A'la, kekasih yang maha tinggi. Tangan beliau terkulai lemas. Jiwa beliau yang suci telah kembali ke hadirat Sang Pencipta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seketika itu juga, kota Madinah menjadi gelap gulita. Berita wafatnya Rasulullah menyebar dengan cepat, bagai petir di siang bolong. Para sahabat terguncang hebat. Umar bin Khattab yang perkasa tak mampu menerima kenyataan ini. Ia menghunus pedangnya dan berteriak, "Siapa yang mengatakan Muhammad telah wafat, akan kupenggal lehernya." Beliau hanya pergi menemui Tuhannya seperti Musa, dan beliau akan kembali. Para sahabat yang lain hanya bisa menangis dalam diam, larut dalam duka yang tak terperi. Dunia terasa berhenti berputar, langit seolah ikut menangis. Anas bin Malik berkata, "Tidak pernah aku melihat hari yang lebih terang dan bercahaya daripada hari ketika Rasulullah datang ke Madinah, dan tidak pernah aku melihat hari yang lebih buruk dan lebih gelap daripada hari ketika Rasulullah wafat." Suasana menjadi kacau hingga Abu Bakar As-Siddiq datang. Dengan ketenangan yang luar biasa, ia masuk ke rumah Aisyah, menyingkap kain penutup wajah Rasulullah, mencium keningnya seraya berkata, "Demi ayah dan ibuku, engkau tetap harum di saat hidup maupun setelah wafat." Lalu, ia keluar menemui orang-orang dan berkata dengan suara lantang, "Wahai sekalian manusia, barang siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah wafat, dan barang siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah maha hidup dan tidak akan pernah mati." Kemudian, ia membacakan firman Allah dari surat Ali Imran ayat ke-144. Ayat itu seolah baru pertama kali mereka dengar. Umar pun tersungkur lemas. Kakinya tak mampu lagi menopang tubuhnya. Ia akhirnya sadar, Rasulullah manusia yang paling mereka cintai telah benar-benar tiada. Wafatnya Rasulullah adalah musibah terbesar yang pernah menimpa umat Islam. Namun, kepergian beliau bukanlah akhir dari segalanya. Beliau meninggalkan dua warisan yang tak ternilai harganya, Al-Quran dan Sunnah. Ajaran beliau tetap hidup. Cahayanya terus menerangi jalan bagi miliaran manusia hingga akhir zaman. Setiap kali kita menyebut nama beliau, setiap kali kita bersyalawat, kita seakan menyambung kembali ikatan cinta dengannya. Beliau memang telah tiada secara fisik, namun semangat, teladan, dan cintanya akan senantiasa abadi di hati setiap muslim yang merindukan perjumpaan dengannya di surga kelak. Semoga kita semua termasuk umat yang beliau banggakan dan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Mari kita perbanyak salawat untuk junjungan kita, Nabi Muhammad. Ayam masaji ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih telah menyimak kisah ini. Jangan lupa untuk mengikuti kami agar tidak ketinggalan
konten-konten inspiratif lainnya. Sampai jumpa.